Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu 27 Desember 2025, Sabtu dalam oktav Natal. Kita merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Yohanes bersama dengan saudaranya Yakobus adalah nelayan di Galilea. Ketika mereka sedang membereskan jala, Yesus yang lewat memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Segera mereka meninggalkan perahu beserta jalanya dan bahkan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus untuk pergi mengikuti Yesus. Yohanes adalah rasul yang menulis Injil. Ia juga menulis 3 surat yang dimasukkan dalam Perjanjian Baru dan Kitab Wahyu. Yohanes adalah murid yang amat dikasihi Yesus. Kedekatan Yohanes dengan Yesus digambarkan pada perjamuan malam terakhir. Yohanes bersandar di dekat Yesus. Maka dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut sebagai epistetios, yang berarti yang menyandarkan kepalanya di dada Tuhan. Rasul Yohanes dikisahkan bersama dengan Bunda Maria menemani jalan salib Yesus. Ia adalah murid yang setia yang berdiri di bawah kaki salib. Dan dari atas salib, Yesus menyerahkan bundanya kepada Yohanes. Yesus berkata, "Inilah ibumu." Dan Yohanes menerima Bunda Maria sebagai ibunya. Yohanes berkarya dari Yerusalem sampai ke kota Efesus. Ia memimpin umat beriman dan menjadi rasul yang wafat paling terakhir. Sebelum menghembuskan nafasnya, ia berpesan kepada para muridnya, "Anak-anakku, kasihanilah seorang akan yang lain." Ia wafat di Efesus sekitar tahun 101. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 2-8. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji, dan kami muliakan kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah bertemu umat yang menyatakan bahwa dirinya bertobat karena mendengar kesaksian hidup saya. Keren juga ya, inspiratif. Kesaksian apa, saya tanya kepada umat itu, yang membuat dirinya akhirnya bertobat? Lalu ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar kisah pertobatan saya, yakni dari seorang anak yang nakal, bahkan liar katanya. Lalu ditangkap oleh Tuhan melalui pengalaman kecelakaan hingga hampir tewas. Dan kesempatan kedua dari Tuhan tidak Romo sia-siakan, melainkan Romo memberikan diri dalam pelayanan. Inilah yang membuat pribadi ini akhirnya bertobat dan mau melayani. Karena kisah
yang dijalani dalam hidupnya juga mirip dengan kisah saya pribadi. Lalu saya katakan kepadanya, wah, kita bisa bikin komunitas NATO ini. Kepanjangan dari NATO, nakal lalu tobat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar kisah kebangkitan. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Allah sungguh maha kuasa. Dan rencananya, rencana keselamatannya sungguh tergenapi. Maria Magdalena pagi-pagi benar datang mengunjungi makam Yesus. Setibanya di makam itu, ia mendapati bahwa batu penutup kubur telah terbuka. Maka Maria Magdalena bergegas memberitahukan kepada para murid dengan berita, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian Petrus dan murid yang lain itu yang mendengar berita dari Maria Magdalena, langsung tanpa pikir panjang mereka bergegas lari menuju makam. Tapi Petrus kalah cepat dengan murid yang lain itu yang lebih dahulu tiba di makam dan melihat bahwa kain kafan telah terletak di tanah. Dan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus kini sudah tergulung rapi. Dan dikatakan bahwa murid yang lain itu menjadi percaya. Pertanyaannya, siapakah murid yang lain itu? Ada yang mengatakan ia adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Namun kita juga saya kira bisa mengganti murid yang lain itu dengan nama-nama kita pribadi-pribadi. Kalau kita adalah saksi Kristus dan kita percaya bahwa ia sungguh bangkit. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus, tidak cukup dengan hanya percaya saja saya kira. Tapi kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Natal baru saja kita rayakan. Mari kita ungkapkan kesaksian iman kita. Bukan hanya dengan cuap-cuap saja. Bukan hanya dengan kata-kata indah saja. Namun melalui perbuatan nyata kita. Sikap tobat bukanlah hanya niatan belaka. Tetapi perbuatan yang mau kita amalkan. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, happy weekend.